Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Aristio Nugroho Kapten Messi sebagai dosen pembimbing 1. Yang terhormat Pak Endur Kamila Ambulade SPDMM dosen pembimbing 2. Dan yang terhormat Pak Prof. Dr. Insinyur Rahmat Matanto MSI sebagai dosen pembahas. Dan yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman sekalian. Baik, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini. Mohon izin memperkenalkan nama saya Desi Erika Bumi, saya sebagai moderator dalam acara seminar proposal penelitian saudara Ridho Kalbui dengan judul Percepatan Penataan Akses Berbasis Kemitraan pada Lokasi Peremajaan Sawit Terhadap Pasca Distribusi Tanah Studi di Desa Marja, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Adapun acara seminar proposal penelitian yang terbagi menjadi 6 sesi, yaitu sesi pertama adalah pembukaan masalah yang sudah kita lalui bersama. Sesi kedua adalah pemaparan materi oleh calon peneliti. Sesi ketiga adalah tanggapan, masukan, saran atau pertanyaan dari para taruna. Dan sesi keempat yaitu masukan, tanggapan, dan pertanyaan dari para dosen. Dan sesi yang ke-6 adalah sesi yang kelima adalah pembacaan berita acara hasil seminar proposal, dan ke-6 adalah sesi penutup. Kita masuk pada sesi yang kedua yaitu pemaparan materi oleh calon peneliti. Kepada saudari Ridho Kalbui saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Pertama-tama terima kasih untuk para dosen dan juga para rekan-rekan yang sudah sempat hadir. Di sini saya akan memaparkan hasil dari judul saya, yaitu percepatan penanganan akses berbasis kemitraan pada lokasi peremajaan sawit pasca revisi tanah. Studi kasus di Desa Marja, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Berikut latar belakang dari revisi tanah, yaitu secara umum dikenal sebagai PNBO. Dalam hal itu istilahnya dipakai dalam pengertian fisik yang sebagai perubahan dalam pemilikan penguasaan tanah, khususnya redistribusi tanah. Untuk dasar hukumnya itu pertama ada 8 MPR nomor 9 dari MPR dari 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya. Kedua, peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 tentang perumahan agraria. Dan berikut ini ada upaya dalam menunggu penataan akses pasca revisi tanah. Yang pertama ada percepatan, di mana merupakan langkah strategis yang mengacu pada upaya untuk mempercepat proses penataan akses. Yang kedua, penataan akses, dan ini di sini merujuk dalam upaya untuk menyusun ulang struktur akses terhadap tanah, termasuk kepemilikan, penggunaan dan lain-lain. Dengan tujuan untuk menciptakan struktur yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat. Yang ketiga, kemitraan. Ini merupakan kolaborasi untuk mendukung dan melaksanakan tujuan dari penataan akses yang adil dan berkelanjutan. Berikut rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama yaitu bagaimana bentuk penataan akses berbasis kemitraan pada lokasi peremajaan sawit rakyat pasca redistribusi tanah di Desa Marja, Kecamatan Masni, Kabupaten Manokwari. Kedua, bagaimana problematika dan solusi yang terjadi selama pelaksanaan penataan akses pasca redistribusi tanah. Ketiga, bagaimana dampak ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat desa pasca pelaksanaan penataan akses redistribusi tanah. Berikut ada tujuan
desa pasca pelaksanaan penandatanganan akses. Dan selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, memberikan masukan bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Papua Barat, dan Kantor Pertanahan Manufaktur. Yang kedua, berkontribusi bagi TPN Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, pertama untuk menambah pengetahuan. Ketiga, bagi peneliti untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi. Berikut ada keahlian penelitian. Yang pertama ada Indra Agus Lukman tahun 2019 dengan tema analisis kinerja kendaraan inti plasma perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kuantan, Singgigi, Provinsi Riau. Yang kedua ada Dian Angelina Mariani tahun 2022 yaitu dengan tema kolaborasi kelembagaan dalam percepatan implementasi perkebunan sawit rakyat SR dengan pola kemitraan di Kabupaten Kampar. Berikut ada Bernhard Limbo tahun 2012 dengan judul Konflik Pertanahan. Terakhir ada Rahmat Ramadhani, Ida Habani, dan Rafi Kebadi tahun 2023 dengan tema urgensi penataan akses permodalan pasca restitusi tanah di Provinsi Sumatera Utara. Untuk novel nya sendiri yaitu di sini percepatan penataan akses ini berbasis kemitraan. Ini lokasinya itu bertempat di Desa Merijeme, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Oleh karena perbedaan lokasi, pertama, kedua juga perbedaan antara konsep dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Berikut yaitu ada kajian pustaka. Yang pertama ada redistribusi tanah, penataan akses pasca redistribusi tanah. Kedua ada berikutnya ada kemitraan. Kemudian ada bentuk penataan akses pasca redistribusi tanah. Kemudian problematika dan solusi penataan akses pasca redistribusi tanah. Kemudian terakhir ada dampak ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat desa pasca redistribusi tanah. Berikut ini adalah kerangka teoritis yang berangkat dari redistribusi tanah. Kemudian ada penataan akses yang mana dari sana ada percepatan dan juga kemitraan dan guna untuk mengupayakan pemberdayaan masyarakat dan memberikan problematika dan solusi untuk mengetahui kesejahteraan ekonomi. Berikut ada metode penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian di sini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berikut ada lokasi penelitian. Di sini di Desa Merijeme, Kecamatan Masih, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Kemudian untuk operasional penelitiannya, pertama ada penetapan informasi yang dimana subjeknya terdiri dari 7, yaitu ada kepala kantor, kepala seksi, kepala sebagian, kepala desa, kepala urusan pemerintahan desa, kepala dusun, dan peserta tanah. Kemudian untuk sumber datanya yaitu ada wawancara, dokumentasi, dan database. Untuk teknik pengambilan data, di sini ya, peneliti menggunakan teknik dengan cara mengambil data primer dari pemain yang diwawancari dengan memanfaatkan instrumen kuesioner. Kemudian ada analisis data, yaitu penggunaan data awal, terus reduksi dan abstraksi data, penyusunan satuan informasi, pengelompokan informasi, dan terakhir ada penyusunan pernyataan proposal. Terima kasih. Baik, itu pembicaraan dari calon peneliti. Sesi selanjutnya adalah sesi pertanyaan, tanya jawab.
masukan atau saran dari para rekan-rekan Taruna. Untuk itu saya persilakan jika ada yang bertanya. Baik, saya persilakan kepada saudara Jeremy. Selamat pagi. Selamat pagi. Nama saya Jeremy Arangga. Saya ingin bertanya mengenai metode penelitian yang saudara pakai. Apa alasan Anda mengambil metode penelitian tersebut? Jadi penelitian kualitatif deskriptif. Terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, kepada saudara Jeremy saya persilakan. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, jika sudah tidak ada yang bertanya, kami akan mempersilakan waktu pada calon peneliti untuk menjawab pertanyaan dari para rekan-rekan Taruna Perjuangan Peneliti. Tuan Tuan mempersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari rekan Jeremy. Kenapa saya menggunakan metode kualitatif dan deskriptif yang penelitian tersebut? Karena di sini penelitian lihat dari di lapangan juga fenomena yang terjadi sangat memungkinkan atau sangat menarik fenomena untuk menggunakan metode tersebut. Dan untuk lokasi dari halaman, kenapa saya menarik dari lokasi tempat di mana penelitian ini diambil? Karena dilihat dari sumber ekonominya belum dioptimalkan secara yang baik. Baik, terima kasih untuk saudara Jeremy yang sudah menjawab pertanyaan dari rekan-rekan Taruna. Selanjutnya adalah masukan dari dosen pada dosen yang bersama. Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Pak Esko, kemudian kamu dari Papua mana? Papua Barat. Kotanya Manokwari. Oh, semua Manokwari. Sudah berkeluarga belum? Belum, Pak. Oh, belum.
punya Pak Listio itu banyak sekali. Jadi berkaitan dengan penelitian kualitatif. Kalau saya kuantitatif, tapi saya termasuk saja. Kemudian berkaitan dengan lokasi tadi juga ditanyakan. Kalau lokasi ini memang ini banyak sekali mahasiswa itu kadang-kadang asal yang menggunakan lokasi. Padahal yang perlu dicermati itu bukan lokasinya. Bisa bagaimana cara bisa. Lokasi itu yang utama itu sebetulnya masalah. Ada nggak di sana masalah? Permasalahan. Ini jangan terus dekat rumah. Jangan masalah kebetulan kalau dekat rumah ada masalah bagus. Ini kan dari judul ya, percepatan penataan akses. Berarti ada yang tadinya tidak cepat, nah gitu ya bisa. Ya dok, di mana? Merek Mac ini, merek Jemok. Daerahnya memang rawa-rawa ya, merek Jemok. Di pinggiran sungai, Pak. Rawa ya? Enggak gitu. Oh, kalau di Jawa itu artinya Jemok itu Basah. Jemek. Oke, jadi akses ini dengan penataan akses itu terjadi percepatan. Ya, terjadi percepatan penataan akses. Yang mungkin yang dipercepat penataan akses. Apanya kira-kira yang percepatan penataan akses? Itu kira-kira faktor apa yang mengakibatkan percepatan akses itu? Apa kira-kira? Apa kemitraan ya? Berbasis kemitraan, karena di sini disebutkan berbasis kemitraan kelapa sawit. Iya gitu ya, kayaknya gitu ya. Dengan adanya kemitraan kelapa sawit terjadi percepatan penataan akses. Gitu. Atau gimana? Ya, kira-kira seperti itu ya. Nanti. Jadi percepatan penataan akses berarti kan penataan akses itu perlu dipercepat. Atau ada faktor lain untuk mempercepat penataan akses. Nah, di sini basisnya atau mungkin faktornya ya basis itu kemitraan. Jadi kalau sana menanam sawit itu harus ada kemitraan ya. Arti kemitraan berarti apa? Kerjasama ya. Antara harus ada apa? Kemitraan itu artinya apa? Kemitraan apa? Bisa kerjasama antara Pemda, stakeholder dengan keparatan. Inti plasma. Arti inti plasma tahu? Ya Pak. Inti plasma. Yang dikebayang inti plasma berkaitan dengan kemitraan. Kalau Pemda itu nanti sifatnya ya memfasilitasi ya. Tapi kalau itu kan termasuk produksi lah. Kelapa sawit itu termasuk apa ya? Meningkatkan produksi. Jadi kalau kita nggak ada kemitraan, mungkin produksinya, misalnya kita panen, tapi tidak ditampung atau tidak ada pabrik, tidak ada yang membeli. Nah, kan jadi ekonominya apa? Jadi dengan adanya akses, artinya akses tadi apa? Akses, penataan akses, pemberian penataan apa? Kepemilikan, ya, prematif ya, ya loh. Pokoknya yang intinya kalau ada akses, ada apa itu namanya status yang jelas, ya kan? Penataan akses, distribusi juga, ya kan? Status yang juga, itu akan mengakibatkan percepatan
segi percepatan penataan akses ini mengakibatkan, kalau saya ya, meningkatkan ekonomi. Dasarnya ada kemitraan peremajaan sawit. Sawitnya sudah lama kan? Padatnya lama. Sudah harus perlu diremajakan. Semuanya atau sebagian. Nanti ini kalau memang iya, itu nanti daerah penelitian walaupun ini desa mere, cuma ya, tapi ada cari yang peremajaan, yang ada peremajaan. Tidak semua atau peremajaan, atau semuanya yang ada sawitnya nanti diremajakan, peremajaan. Ada juga. Arti peremajaan kan penanaman kembali ya, yang sudah tua kemudian ditanam kembali ya, produksi. Ini kan perlu modal, makanya perlu pemikiran. Nah, arahnya memang seperti itu. Arahnya saya tahu judul ini arahnya sama. Jadi kalau ada percepatan penataan sukses berarti percepatan perekonomian. Kan gitu ya, gitu ya. Kayaknya gitu ya. Hanya coba nanti di bacanya. Makanya hari ini saya pelatihnya siapa? Apakah sekarang lambat percepatan penataan akses itu? Ya, kalau orang membaca percepatan itu yang tadinya lambat menjadi cepat, gitu. Dengan adanya kemitraan, karena batasnya ini apa kemitraan apa percepatan. Nah, nanti kalau percepatan itu misalnya yang tadinya lambat jadi cepat itu ada batasnya, yang tadinya lambat jadi cepat ada terminalnya. Atau tadi percepatan yang itu kan nanti di nah, mungkin nanti di rumusan masalah memang permasalahan masalah ini menanyakan bagaimana bentuk penataan akses berbasis kemitraan. Lagi judul ada di sini juga. Penataan akses yang dipercepat. Oh, hati-hati. Di lokasi percepatan saya jadi terbaik-baik percepatan penataan akses yang tadinya tidak cepat, ya betul tidak cepat ya. Yang penataan percepatan penataan akses itu yang melakukan siapa kira-kira? Kegiatannya dari BPN. BPN ya. Wujudnya penataan akses tahu ya, di sana ada ya, yang jelas atau ada proyek atau ada apa tindakan apa supaya penataan akses ada apa ya? Pernah dengar seperti itu. Ini berbasis kemitraan ya, ini yang satu ya. Terus bagaimana problematika dan solusi? Nah, ini mau potret sebetulnya dari percepatan itu. Nanti tolong nanti percepatan itu dulunya seperti apa, terus sekarang dipercepat. Ya, ya itu ya. Melalui kemitraan. Itu ya, saya kira itu ya. Terus ini nanti yang kedua ya, berkaitan dengan kendala dan solusi atau problematika dan solusi. Di sini problematika dan solusi. Ini tinggal beberapa saja karena problematika mesti ada di sana dalam penataan akses. Entah itu wujudnya percepatan atau tidak, tapi yang jelas karena kalau Anda mengatakan percepatan berarti bunyinya lambat. Tapi kalau penataan akses nggak ada percepatan, penataan akses pasca redistribusi berarti tanah redistribusi. Bukan nanti judul ini ditimbang-timbang lagi pasca redistribusi tanah. Berarti setelah redistribusi itu ada percepatan ya, tapi kurang stres di sini kan. Redistribusi tanah. Jadi ada kemitraan pada lokasi peremajaan sawit pasca redis. Ada ya, yang diredis mesti kebun sawit ya ini. Nah ya ada ya, biasa ada ya. Jangan nanti di tempat kamu nggak ada. Ada ya? Ada. Berapa hektar sudah? Penelitian
belum tahu ya, tapi ada yang jelas ya. Jadi ini batasnya ada redistribusi tanah, ada percepatan akses, dan ada kemitraan kebun sawit. Artinya kemitraan berarti kerjasama. Kerjasama berarti ada produsen dan supaya produksi yang harus dibeli, kemudian harus diolah. Ini mestinya para bos-bos atau pada pabrik-pabrik yang kemitraan. Nah, Pemda nanti bisa seperti itu. Pemda itu sifatnya memfasilitasi. Ini memfasilitasi itu penataan akses ini, fasilitasi ini untuk Pemda. Oke, bisa sampai ke permasalahan. Ini bagaimana problematika? Anda harus cermat, karena problematika itu kalau Anda diem, mungkin nggak mendapatkan problem apa yang dikantor itu sama kebun sawit. Kalau bisa Anda mencari data itu terhadap kepemilikan inti plasma, tadi disebutkan inti plasma itu biasanya petani yang punya lahan sakit, kemudian kemitraannya itu apa pemodal. Jadi nanti kalau ada panen, dia yang menampung, mengolah di tandan sawit itu, buah segar sawit, buah tandan segar ya. Itu kalau lama juga busuk, segera diolah. Makanya ada mitra yang beli. Nah, ini kalau melalui ada kalau sudah ada akses, berarti tidak bermasalah dengan status tanah, dipercepat, jadi fasilitasnya pada Pemda, dalam ini adalah BPN. Itu ya. Nanti Anda harus aktif di problematika selama penataan akses pasca, dari pasca. Anda mestinya harus tahu bahwa di sana ada redistribusi tanah, ada kemitraan, ada percepatan. Kalau Anda bisa menemukan ini, saya kira nanti di sana, di mana ini? Pulang ya tadi. Ini nanti setelah ini terus pulang ke Papua ya. Terus nanti bagi sini lagi. Jangan tidak balik, nanti kalau sudah kawin di sana nggak boleh balik. Terus ini kan sudah balik. Kalau balik sana sudah terus. Karena banyak yang mau loh, luar tidak. Terus dari sini tuh wah, cewek-cewek sana gila-gila ya. Ya, ini sudah nikah semua. Oh belum. Modal Anda nanti berkeluarga. Cita-cita berkeluarga cita-cita ya. Punya cita-cita berkeluarga ya. Bagaimana ini yang ketiga ya? Misalnya menggarisbawahi permasalahan. Ini yang penting. Nanti bagaimana Anda mencari data di sana saya tujuan. Jadi sekali lagi ada tiga percepatan. Ya, percepatan itu akses. Nanti ada melalui redistribusi tanah, kemudian kemitraan, berarti plasma inti, ada masyarakat yang meremajakan itu, meremajakan modal. Nanti di cerita aja ada, karena tapi nanti untuk cerita itu harus ada ilmunya, kita harus gimana cerita tapi punya ilmu, ada ilmu. Terus bagaimana dampak ekonomi bagi sejarah masyarakat? Bisa manajemen pasca pelaksanaan. Nah ini bagaimana dampak ekonomi? Kira-kira setelah regisnya tahun berapa? Tahu? Sudah cari data saja. Nggak tahu. 2019. Nah, memang tapi susah ini. Bagaimana dampak ekonomi bagi kesejahteraan? Ini saya anggap susah dari datanya. Tapi kalau Anda bisa
Sulit itu berarti tidak bisa. Sulit itu bisa. Tapi Anda harus jeli. Karena sebelum 2019 ditanya ekonominya, kesejahteraannya bagaimana? Ini masyarakat. Kesejahteraan. Kalau di BPS lihat dari BPS, data BPS itu bisa data segede. Tapi kalau data primer itu harus ada cari data ekonomi di sana. Rata-rata aja. Saya ada mencari di FP tinggi tahun sebelum itu berapa, sesudah itu berapa. Ini hanya cross check aja dengan data yang di BPS. Pernah lihat data BPS? Belum. Nanti kalau coba aja, ya. Nanti coba cari mana ini kecamatannya apa? Kecamatan Maski. Maski. Jadi nanti tolong cari BPS ya. Maski dalam angka kecamatan Maski dalam angka tahun 2018. Nanti Anda bagikan, coba dilihat terjadi peningkatan nggak kesejahteraannya? Kesejahteraannya meningkat nggak? Itu salah satu cara mencari data yang paling tepat dari BPS. Kalau BPS itu mencari kecamatan, tapi nanti datanya adalah kelurahan. Jadi kalau sebelumnya, katakanlah 2019 ya, sebelumnya 2018, atau mau rata-rata 5 tahun bisa. Itu ada prosentase, ada apa ya, kesejahteraan ya. Mau setahun boleh, paling enggak Anda itu bisa mencermati sebelum dan sesudah. Kalau mau bagus lagi, misalnya ini 5 tahun, ini 2019 sampai 2023, berapa tahun? 4 tahun ya. 4 tahun ya, sih 4 tahun. Nanti selama 4 tahun dirata, bisa ya rata-rata ya. Nanti rata-rata. Kalau mau rata-rata, tapi paling enggak sebelum dan sesudah. Kesejahteraannya bagaimana? Nanti di situ ada sejahtera 1, sejahtera 2, sejahtera plus, sejahtera umum. Enggak urai itu nanti ceritanya malah bisa banyak. Nanti dibedakan dengan kualitatif. Kualitatif. Walaupun Anda sedikit pakai data ya. Kalau orang bilang katanya itu data, itu benar. Tapi itu bukan data, bukan untuk dibahas, cuma membandingkan. Pertama itu, kedua, kalau sistemnya mungkin dari ahli-ahli kualitatif itu satu orang ditanya kesejahteraannya dulu sebelum 2019, setelah 2019 bagaimana setelah di situ juga bisa. Tapi untuk cross check coba di pakai bisa ya. Itu ya untuk yang nomor 3 ini. Kemudian ini ada dampak ini. Ini memang semuanya gini ya, bagi peneliti untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi diploma 4 pertanahan. Manfaat penelitian. Ya. Manfaat penelitian. Kalau manfaatnya ya skripsi ini salah satu syarat. Ini manfaat penelitian. Mungkin nggak ngerti itu ya. Peneliti, manfaat penelitian untuk memenuhi syarat Oke. Nah ini ada novelty. Saya kira ya boleh lah, tapi
kurang tajam kalau skripsi itu harus ada novelty-nya. Tapi boleh ada novelty-nya. Novelty tadi ada di novelty itu ada beberapa banyak penelitian secara metodologis, ada hasilnya, pembahasannya belum pernah ada metode. Tapi kalau pendahuluan dan lain sebagainya yang bisa metode berkaitan dengan cara pendahuluan. Ini kaitannya sama nanti hasil penelitian atau novel. Tapi kalau nanti itu dianggap, tapi kadang-kadang novelty itu kalau daerahnya lain itu dianggap novelty. Tapi itu intinya tidak harus ya harus ada, tidak harus ada. Tapi kalau memang ada betul ya bagus. Ini mungkin nanti dicoba dilakukan lagi peningkatan produktivitas pertanian, mana produktivitas dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat, peningkatan produktivitas pertanian. Cari itu nanti, cari data produktivitas pertanian apakah atau khusus sawit. Ini di halaman 15 ya. Kemudian peningkatan akses di sumber daya alam. Tapi nanti kalau saya dikaitkan dengan penelitian dan ini ada beberapa disiplin tanah dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat, di mana disiplin tanah dapat memenuhi kesejahteraan peningkatan produktivitas pertanian. Ini perlu dibuktikan apa tidak, perlu ada data atau tidak, atau cerita saja, bolehlah cerita. Kalau kualitas peningkatan akses ke sumber daya alam. Ini gimana ya? Coba dilihat. Bagaimana kita dapat meningkatkan akses terhadap sumber daya alam seperti air, dan mineral. Tapi sumber daya alam itu intinya adalah air, tanah, dan udara. Dan ini dapat mengenai berbagai sektor ekonomi. Terus pembentukan ekonomi lokal. Ini kalau mitra berarti nanti ada pembentukan ekonomi lokal menjadi sejahtera. Di sini juga dapat mendorong pembangunan ekonomi di mana masyarakat dapat menggunakan usaha sendiri, mereka sendiri. Nah, dibuatkan saja minyak merah produksi rumah, misalnya peningkatan akses ke pendidikan. Nah, nanti mungkin cerita tapi disertai dengan apa ya? Buktian dan sebagainya. Itu kemudian kalau ini diagram air ya analisis ada percepatan sehingga sumber daya alam masyarakat menjadi sumber daya masyarakat menjadi lengkap, ada kemitraan, kemudian terjadi problematika solusi. Ini di hari ini boleh tapi bisa disempurnakan karena ini solusi dulu saya kira apa bisa dikoreksi lagi. Kemudian nanti itu ada wawancara ya? Ada wawancara dengan masyarakat. Ini ya, di lampiran Quizlet terbuka. Identitas, berarti ini perorangan. Iya. Apa itu Quizlet ini? Berapa orang kira-kira? 7 orang. 7 orang itu kepala kantor Pak, kepala kantor terus kepala seksi, habis itu sebagian, terus ke kepala dusun, kepala desa. Kalau di sini apakah saudara termasuk penerima distribusi tanah? Yang ada distribusi tanah saja? Para petani. Berarti petani juga ya. Berarti nanti selain pejabat ada beberapa orang. Nah, ini kira-kira berapa orang
orang yang di penerima registri di sini berapa kira-kira. Tapi nanti tolong Anda mestinya dalam pra penelitian sudah tahu ya ada berapa jumlah orang yang menerima regis, terus Anda ambil berapa orang gitu, atau cukup satu, berapa luas sertaan yang saudara dapat. Distribusi ya. Gimana lokasi tanah tersebut? Karena kualitatif nanti kaitannya sama pertanyaan-pertanyaan ini. Yang paling penting ada dibilang seperti apa tersebut. Karena tadi ya berarti sawit ya, permasalahan sawit dan khususnya ya. Bagaimana kondisi tanah Anda sekarang dan seterusnya dan seterusnya. Ini banyak pertanyaannya. Tapi untuk siapa kalau ini untuk pejabat kan? Karena penerimaan direktif. Nanti dipilih Pak. Iya Pak. Dipilih Pak. Dipilih ya, Nggak mana yang semuanya mana yang pejabat. Pejabat nanti mestinya ada kuesioner tersendiri ya. Jangan ini lah. Ya, setelah itu dari saya kembalikan Mbak Ceta untuk selanjutnya. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Prof. kemudian Pak Arisino, dan yang saya banggakan ya ini Edo ya. Dan seluruh audiens ya, serta sampel kali ini. Oke, Edo ini merupakan Prof ini meskipun dengan segala keterbatasan yang bersangkutan memiliki semangat juga untuk maju, nah, ya gitu ya. Jadi saya apresiasi itu, termasuk diantaranya berdiri di depan para dosen dan audiens para taruna untuk mempertanggungjawabkan tulisannya. Ini adalah satu langkah positif ya. Ini saya harapkan saudara bisa menjaga ini sebagai satu kepercayaan dari tim dosen agar saudara betul-betul menjadi seorang sarjana terapan bidang pertanahan yang nanti betul-betul kompeten ya di sana. Baik, kalau berbicara tentang tema penelitian yang saudara angkat, ini percepatan penataan akses ya. Ini sebelumnya saya pikir ini adalah satu program ya. Jadi programnya adalah percepatan penataan akses, bukan percepatan itu sendiri kemudian percepatan akses sendiri gitu ya. Karena kita melihat kalau studi tentang percepatan dalam konteks implementasi kebijakan, memang istilah percepatan ini beberapa kali digunakan oleh pemerintah untuk menunjukkan satu concern yang besar dari urgensi program itu untuk dilakukan masyarakat gitu ya. Jadi saya harap apakah memang di sana namanya adalah percepatan penataan akses ataukah cuma penataan akses sebenarnya. Jadi percepatan ini adalah satu kata tambahan, diksi tambahan yang dipilih oleh calon peneliti. Sebenarnya gimana, Edo? Ini memang kamu pilih kata percepatan itu ditambahkan atau memang di sana namanya adalah percepatan penataan akses? Kamu tambahkan sendiri berarti ya. Baik, karena saya khawatir kalau ditambahkan sendiri ini kan harus betul tadi Prof tadi disampaikan, kamu harus bisa kemudian menemukan apa yang disebut cepat dan biasa gitu. Mungkin untuk nggak cepat kan terlalu cepat dan normal, nah ini ya. Nah, saya khawatir kamu kesulitan mendefinisikan mana yang kategorinya standar ya. Standar itu ya biasa, kemudian dan percepatan, terjadi percepatan. Karena itu kalau saudara tidak bisa mendefinisikan ya cukup dengan kata pelaksanaan penataan akses berbasis kemitraan gitu aja. Karena istilah percepatan itu ya sebenarnya kan berangkat dari ini adalah istilah matematika sebenarnya yang kemudian diadopsi dalam berbagai macam teori, baik itu eksakta maupun sosial. Ya.
Makanya kalau pemerintah, kalau kita bisa mengkaji tentang reforma birokrasi, di sana ada program yang namanya quick win, ya, percepatan reforma birokrasi. Maksudnya adalah agar pelaksanaan reforma birokrasi segera, tidak menggunakan teori normalitas. Nah, ini saya khawatir kalau saudara ini bisa digali lagi. Kalau memang mau menggunakan kata percepatan, maka saudara harus konsisten di rumusan masalah. Rumusan masalah pertama sudah menyebut bagaimana bentuk penataan akses. Mestinya ditambahi percepatan. Bagaimana bentuk percepatan penataan akses? Sehingga percepatannya di mana nih? Semisal penataan akses biasanya menggunakan teori waktu atau teori strategik, misal. Ya. Ini di mana nih korelasinya? Gitu ya. Kemudian yang kedua, rumusan masalah yang kedua. Saya sarankan untuk sekelas karya tulis, ya, karya tulis ilmiah skripsi, kata problematika itu diganti dengan permasalahan saja, karena ini adalah kata ilmiah populer. Ya. Kalau kita buka KBBI, di sana yang ada adalah problematik, nggak ada hanya. Tetapi istilah ini sering digunakan dalam konteks ilmiah, tulisan-tulisan ilmiah populer, ya, jurnal maupun artikel ukurannya oke, ya, karena ini sudah mafhum pembaca. Nah, untuk sekelas karya tulis ilmiah skripsi ini saya sarankan saudara menggunakan kata permasalahan. Bagaimana permasalahan dan solusi? Ya, nanti permasalahan itu kalau ditinjau dari segi tekstualitasnya ini bisa bersifat adjektif, ya, bersifat kata sifat ataupun kata benda, ya. Jadi bagaimana permasalahan dan solusi yang terjadi. Kemudian kalau saudara memberikan satu sedikit perubahan tadi di rumusan masalah, saudara bisa menyesuaikannya pada penulisan tujuan penelitiannya. Baik, itu pada manfaat penelitiannya di halaman 4. Kalau saudara sudah membaca panduan yang disajikan oleh SDPM melalui keputusan ketua, di sana disebutkan bahwa manfaat penelitian atau kegunaan penelitian itu ada 3. Apa itu 3? Yang pertama adalah kegunaan atau manfaat dari sisi akademik atau teoritik. Ya. Yang kedua, kemanfaatan dari sisi sosial, dan yang ketiga adalah kemanfaatan praktis. Nah, ini saudara sebutkan apa kemanfaatan teoritiknya, apa kemanfaatan sosialnya, apa kegunaan praktisnya apa, ya, gitu dijabarkan dalam kategori itu tadi. Gitu. Baik, kita masuk di bab yang kedua, ya. Saya lihat saudara masih ada beberapa typo, ya. Saya kira bisa diperbaiki, dibaca lagi nanti, ya, ya. TP yang di sana. Kemudian ini yang agak sedikit kurang juga di kerangka teoritisnya ketika saudara ingin membahas tentang percepatan, tetapi tidak ada satupun teori percepatan dalam konteks implementasi atau pelaksanaan program pemerintah yang ada di sini. Ada harusnya ada ini percepatan atau pelaksanaan saja, ya. Ini yang saudara harus jernih, ya. Jernih. Itu. Kemudian ini saya sedikit ini, ya. Nomor 12 ini mungkin saya nggak ngerti nih, saudara ngutip kemudian serta merta saja tanpa dibaca, gitu, ya. Jadi di sini saudara penelitian saudara ada di mana ini? Lokasinya di Oke, mana itu? Di Kabupaten Wali Provinsi Papua Barat. Tetapi di halaman 12 saudara lihat penataan akses registrasi bencana dalam konteks reforma apa di Provinsi Lampung. Ini mau di Lampung apa di Papua Barat? Ada Lampungnya ini bahaya ini. Di bawahnya juga ada di Provinsi Lampung lagi, mengutip sekretaris daerah Provinsi Lampung. Nah, ini mau di Lampung apa di Papua Barat ini? Jadi tolong dibaca lagi, ya. Memang kelemahan mahasiswa biasanya, yes, dia malas membaca ulang, ya, apa yang dia tulis di proyek itu. Padahal
Padahal ini penting nih, membaca ulang adalah satu satu tips ya untuk kemudian kita bisa lebih jeli dalam melihat tulisan-tulisan kita. Ini halaman 12 ya. Jadi kampung ini nyasar misalnya. Halaman 13 juga demikian ya, ada kampung. Itu terus kemudian di metodologi penelitian nanti Pak Adis yang akan lebih banyak berbicara, mungkin beliau lebih ekspor ya. Saya cara apa itu saran saya ditambahkan ya di bagian questionnaire. Kalau saudara memang menggunakan pendekatan selain apa itu selain wawancara, saudara juga melakukan observasi ya. Teknik wawancara. Tekniknya wawancara kok begini. Ambil datanya pakai teknik wawancara saja. Satu aja. Ada yang Apa? di situ sebenarnya rekomendasi Pak. Itu wawancara saja itu yang menulis. Wawancara dokumentasi ala tulis. Benar ya. Tapi di tekniknya hanya wawancara. Ini silakan agak ya konsisten ya artinya ya. Kalau memang menggunakan termasuk di antaranya ada dokumentasi ala tulis itu apa ya? Ada saja ini coba mungkin. Ya. Jadi kalau melihat ini mungkin yang paling relevan ya saudara wawancara kemudian observasi, ada observasinya, saudara melihat langsung bagaimana hasil atau pelaksanaan dari akses reformnya di sana dan pengamatan saudara secara langsung. Dan kalau memang begitu berarti ditambahin nanti ada tambahan observasinya apa yang mau saudara observasi, gitu ya. Baik, mungkin begitu saja kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut ya. Oke, Profesor sedang keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Amrullah, kemudian Pak Profesor sedang keluar, nanti dia masuk lagi. Kemudian Mas Edom, moderator dan sahabat-sahabat mahasiswa. Saya ingin menyampaikan nasihat ya. Nasihat dulu kepada Mas Edom. Pertama ketika presentasi ya. Presentasi itu Anda jangan terlalu lama melihat tayangan, karena tayangan itu bukan untuk Anda ya. Tayangan itu untuk kami. Anda harus sudah hafal itu isi tayangan ya. Jadi tidak boleh melihat tayangan hanya untuk kami, bukan untuk Anda. Itu untuk meyakinkan kami bahwa Anda paham dengan proposal yang Anda buat. Kemudian nasihat berikutnya adalah perhatikan semua nasihat dan semua pertanyaan yang diajukan oleh Profesor Rahmat dan yang diajukan oleh Pak Amrullah, karena yang beliau berdua sampaikan itu adalah hal-hal penting yang memang harus ada di penelitian Anda. Termasuk tadi tentang teknik pengambilan data itu kan Anda cuma tulis wawancara. Tadi diingatkan oleh Pak Amrul, wawancara, observasi, dokumentasi. Itu jadi Anda harus perhatikan pertanyaan dan nasihat dari Profesor Rahmat dan dari Pak Amrullah, karena itu bagian-bagian penting dalam penelitian Anda. Kalau sekarang Anda belum bisa menjawab, kami masih memaklumi. Kalau hari ini Anda masih ada yang salah, kami memaklumi. Tetapi nanti ketika ujian skripsi nggak ada maklum. Ketika ujian skripsi kalau Anda salah menjawab, kalau yang kami maksudkan tidak ada di dalam skripsi Anda, maka kami langsung kasih nilai E. Ya, karena bagi kami sebagai dosen penguji skripsi itu hal yang penting. Ya. Jadi Anda harus paham itu. Nah ini kan acara kita ini saya rekam, videonya saya rekam, kemudian nanti saya tayangkan di YouTube. Anda perhatikan betul isi YouTube itu, tayangan itu. Anda perhatikan betul nasihat dan pertanyaan Profesor Rahmat dan dari Pak Amrullah, karena itu yang harus Anda kuasai. Kalau Anda nggak kuasai, nanti Anda gagal di ujian skripsi. Kemudian
tadi beliau berdua, Profesor Rohmat dan Pak Amrullah, mengingatkan tentang istilah percepatan. Tadi Pak Amrullah kasih saran, kalau Anda memang mampu mempertahankan diksi atau terminologi percepatan dipersilahkan, tetapi kalau Anda merasa tidak mampu mempertahankan diksi atau terminologi percepatan, sebaiknya diganti dengan pelaksanaan. Saya kasih contoh, kalau percepatan itu, kalau misalnya saya mau ke Surabaya, pertama kecepatan mobil saya itu 60 km per jam. Kemudian istri saya protes, Mas kalau cuma 60 kapan kita sampainya? Kemudian saya tambah kecepatan jadi 70 km per jam. Nah dari 60 ke 70 itu berarti ada percepatan, ada proses menjadi semakin cepat. Itu percepatan, itu dalam konteks fisika atau matematika ya. Nah dalam konteks reforma agraria misalnya, pengalaman saya di beberapa penelitian menunjukkan perlunya percepatan misalnya begini. Tahun 2019 sudah dicanangkan adanya penataan akses. Tapi sampai tahun 2022 tidak segera dilaksanakan. Ketika tim inspektorat datang, akses reformnya tidak jalan. Maka kemudian Kepala Kantor Wilayah mengambil keputusan. Tahun 2022, tahun 2023, suka tidak suka akses harus jalan. Penataan akses harus jalan. Berarti Anda bisa lihat 2019 sampai 2022 butuh waktu sekitar 3 tahun tidak jalan. Sedangkan yang berikutnya dalam waktu 1 tahun harus sudah jalan. Dari 3 tahun tidak jalan menjadi 1 tahun jalan, itu namanya percepatan. Semakin cepat dipaksa teman-teman di Kantah agar kemudian dilaksanakan penataan akses. Itu pengertian percepatan. Dan nanti Anda timbang-timbang apakah Anda mampu mempertahankan diksi itu, Anda timbang-timbang apakah di lokasi ada fenomena seperti itu. Kalau memang Anda mampu mempertahankan diksi percepatan, kalau memang kemudian di lokasi penelitian ada fenomena seperti itu, silahkan gunakan kata percepatan. Tetapi kalau kemudian ternyata Anda merasa berat mempertahankan diksi itu, atau ternyata di lapangan tidak ada fenomena percepatan, maka ikuti nasihat Pak Amrul, hilangkan kata percepatan, diganti dengan pelaksanaan. Kemudian tadi ada mahasiswa bertanya mengenai mengapa Anda menggunakan metode penelitian kualitatif. Ketika Anda menjawab, jawaban Anda tidak clear, tidak meyakinkan. Nah, Anda harus menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif itu Anda pilih karena Anda ingin bercerita hal-hal yang unik. Apa yang unik? Yang unik di lokasi penelitian Anda, yang mungkin tidak ada di lokasi lain. Anda ingin bercerita tentang sesuatu dalam perspektif Anda sebagai peneliti. Subjektif, karena kan metode kualitatif itu subjektif. Metode kuantitatif itu objektif. Nah, kalau Anda ingin subjektif, bercerita dalam perspektif Anda, silakan gunakan kualitatif. Atau Anda ingin bicara sesuatu dengan detail, silakan gunakan kualitatif. Karena Anda ingin bicara sesuatu dengan detail. Apa detailnya? Anda kan wawancara itu. Mungkin nanti informan Anda sekitar 10-15 orang. Waktu Anda kan sebulan, Anda bisa ngomong satu orang itu bisa berjam-jam. Itu kan menjadi lebih detail ya. Kemudian Anda ingin cerita sesuatu dengan realistis. Tidak sekedar dokumen. Anda lihat di lapangan, observasi, Anda lihat ekspresi wajahnya, Anda lihat lokasinya, apa sudah ada akses info atau belum. Itu Anda ingin bicara tentang hal-hal yang realistis. Itu gunakan metode kualitatif. Dan atau Anda punya alasan, saya gunakan metode kualitatif karena saya ingin fleksibel Pak Aris. Kadang-kadang saya purposif, kadang-kadang saya snowball. Atau saya ingin purposif, saya ingin snowball. Pilihan antara purposif dengan snowball itu kan pilihan yang fleksibel, sesuai dengan kondisi lapangan. Nah, itu alasan menggunakan kualitatif. Atau Pak Aris saya ingin berinteraksi langsung, wawancaranya intens, orang bilang depth interview. Nah, itu boleh. Jadi alasan Anda menggunakan metode kualitatif itu harus jelas, harus clear supaya kemudian kami semua, Profesor Rohmat, saya, Pak Amrul, bisa yakin Anda memang menguasai metode kualitatif. Kalau Anda nggak menguasai, Anda harus belajar ya, sehingga kemudian bisa menjadi clear. Jadi begitu. Jadi terakhir saya ulangi, perhatikan nasihat dan pertanyaan Profesor Rohmat dan Pak Amrul, karena itu poin-poin penting. Dan kalau sekarang Anda belum bisa jawab, kami memaklumi. Kalau sekarang belum ada, kami memaklumi. Tetapi nanti di skripsi, Anda harus bisa menjawab semua pertanyaan Profesor Rohmat. Anda harus bisa jawab semua pertanyaan Pak Amrullah. Karena kalau itu Anda nggak bisa jawab, kami tidak bisa memaklumi. Ya. Saya pikir demikian, Mas Edom. Anda harus lebih semangat belajar. Dan saya pikir demikian. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Untuk pembacaan nilainya nanti Pak Amrul ya.
Mobilnya sudah. Baik. Demikian selanjutnya adalah kita akan masuk pada pembacaan berita acara kepada Pak Amrullah. baik kepada Bapak Nur Kamil Amrullah, persilakan Bapak. Silakan Pak Amrullah. Baik, program penyaji ya, proposal itu Otriza Putra Rugoi ya, dalam kondisi sehat dan sedang melaksanakan sentro dengan berbagai pertimbangan yang telah diberikan oleh dosen, maka hasil semua proposal penelitian saudara dinyatakan diterima dengan perbaikan. Kemudian waktu perbaikan diberikan 7 hari ya, mulai tanggal 21 sampai 28. Kemudian waktu penelitian itu waktu 1 bulan sesuai dengan kalender akademik ya. Demikian, selamat Edom ya, segera diperbaiki, jangan tunggu waktu lagi untuk revisi ya. Tadi dicatat baik-baik, segera dikonsultasikan dan diperbaiki. Nanti saya ingatkan agar berita acara ini di-scan ya. Di-scan kemudian dikirim ke kami. Begitu saja. Terima kasih. Dengan demikian selesainya pembacaan berita acara hasil seminar proposal, maka selesai juga acara kita pada siang hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan juga para tamu-tamunya yang sudah menghadiri seminar proposal pada siang hari ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mungkin bisa bersama dengan